Apa kabar Somasa, Sobat Sahab Podcast? Hari ini kita memasuki episode yang ke-13. Tentu saja dengan inspirasi yang lebih baik, lebih baru, dan lebih dahsyat lagi. Secara khusus hari ini kita akan berbicara tentang Mars Simalungun. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan ketiga narasumber kita bersatu di dalam doa yang dibawakan oleh Bang Hendrik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk berbincang-bincang secara khusus Bapa dalam topik Mars Simalungun. Kami undang Kau untuk hadir memberkati setiap perbincangan kami. Biarlah apa yang kami percakapkan pada saat ini Tuhan dapat menjadi inspirasi bagi secara khusus orang-orang yang mendengarkan channel YouTube Mas Apot. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pertama sekali kita akan mengenal ketiga narasumber. Boleh sih saya yang menyebutkan atau Bang Hendrik yang sebutkan ketiga narasumber ini, tapi saya rasa Somasa sudah bosan dengar suara kita. Jadi saya rasa langsung saja memperkenalkan diri Bapak Pendeta Munte dan dilanjut oleh narasumber yang lainnya. Kami persilakan. Iya, nama saya Pendeta Ruslan Saragi Munte, pendeta GKPS dan sekarang sudah emeritus, istri Buru Damanik dari Tigarunggu, dan dikarunia Tuhan 3 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 perempuan. Dan yang paling besar sudah berumah tangga dengan Buru Siboro, punya cucu 1 namanya Keiko. Dan yang kedua parumain Boru Siomping Diardo dan Boru Siomping dikarunia 1 anak namanya Raka Bumi. Dan yang ketiga perempuan Kristi Angel, sekarang lagi di Jerman mengikuti kegiatan gereja. Demikian mungkin perkenalan singkat. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta. Kami persilakan. Ya, saya Situa Damli Rolesis Purba. Purbanya ya Purba Pak. Kalau hasusuran saya itu dari Purbatonga. Tapi saya besar-besar di lingkungan orang Jawa, yaitu di lingkungan perkebunan, dari Laras, Dolo Ilir, dan sekolah juga saya itu sekolah di SMA 2 Siantar, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saya sudah berkeluarga, istri Buruh Hutayan, dan saya punya anak laki-laki 3 orang, tidak ada anak perempuan, 3-nya laki-laki. Nah, kalau tadi Pendeta Ruslan Munte punya anak paling besar namanya Diardo, saya juga punya anak yang paling besar namanya Edgar Hubert Diardo. Yang kedua Kevin Anggia Lihardo. Yang ketiga Christian Bonardo. Jadi ketiga-tiganya di belakangnya itu sengaja saya tempatkan ya bahasa Simalungunnya, yang sepintas kalau orang lain itu mungkin tidak tahu kalau itu bahasa Simalungun, sepertinya mungkin bahasa Itali, tapi itulah identitas Simalungunnya. Ketiganya sudah selesai kuliah ya, dan ketiganya juga semua sudah bekerja. Saya bekerja di suatu instansi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bung. Boy do bahasa Simalungun. Boy. Boy. Samana canggung ke hanami nama koran Situa Titus Maulen Barisman Purba. Lahir di Utasaing tahun 1954. Jadi pendidikan sampai SD, SMP biasa. Cuman ada kebanggaan GKPS. SD, GKPS, SMP, GKPS. Merantau Jakarta
tahun 1972. Jadi mula kusai hukuta 1977 marajabuan pakon inang situa Ramadina Borunai Baho. Jadi nyombah sada dasa aima boru jadi pandita Yenni dema marajabuan kumapa pandita Raja Sinaga. Aima perkenalan jadi Nggohorja mulai humbani Dasi Jakarta tahun 1972 berkecimpung bani kendaraan mulai dari angkot, taksi, baru biro swasta. Aima terakhir di Jenari Dema Lang Bemar Horja, jadi Dema Homa Emeritus, jadi taring rumah mando menikmati apa yang ada. Aima perkenalan, semoga sukses banyak ganut lansia. Terima kasih Mak. Ya, terima kasih Bung. Iya, kami dua nggak usah lagi dikenalin ya. Iya, Bang Hem, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan orang mengatakan saya Simalungun, aku Simalungun, morgaku Simalungun. Tapi ada juga kecenderungan orang lang rapat tugahkon morga ai konop. Pitah Goran Hasan ya. Pitah Goran Hasan dalam usaha bulan morganai. Bakun Goran ai pedong do Lihardo, Lihardo, Gunardo kan itu tulang kan. Iya. Yang memperlihatkan kepada ridahkon ya kan. Bahasa dia orang Simalungun. Identitasnya Simalungun ya. Mungkin perlu itu sama butuhan nami ya kan. Ahado sejarah kah atau pengalaman kah bani di Nasiam Natolu narasumber nami kebanggaan sebagai orang Simalungun. Asih homa ai gabe buhal nami, buhal di Somasa untuk kami mau tunjukkan identitas kami. Kami bukan hanya orang Medan ini homa kan, atau anak mana, anak Syantar di mana? Sekitar 3,5 jam lagi arah ke sana. Nah, di raya di mananya? Atau Seribu Dolok di mananya? Uta Sahing ini kan? Di mana di raya? Apa Tambar Boras? Tambun Boras. Tambun Marisi, Tambun Boras. Bu itu homa rai petugas Nasiam. Para narasumber kami mungkin membani opung lobe. Oh, ya, terima kasih. Bangga jadi anak Simalungun. Ya. Jadi memang maaf nami pribadi BKTP Langadong Purba. Oh, itu nggak telepon. Jadi cukup P Tumang. Ya. Jadi menjadi pertanyaan masih sonai kan itu. Jadi memang onma Goran ini nama siat kondiri untuk bagaimana bisa aman di suatu lingkungan. Ya. Halani anggo tahun 70-an di Jakarta anggo Goran ma Batak halani sopat Batak pakoni Jawa termasuk mai Parbeca Nasapari tahun 75 bentrok jadi mituri musuhi di suatu lingkungan. Aima na parlobe. Na paduahon untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan halani halak Batak membain kasus di setiap perusahaan-perusahaan panorangai pasti lang diterima. Jadi aima asal usulnya selang ibain purba. Jadi sesitong ini memang merasa berdosa tapi itulah kenyataan hidup halani sonahama sulit ni merantau halani lang dong pendidikan kan itu. Jadi aima saya sitong ni. Jadi akhir-akhir ni timbul penyesalan tapi lang boy be irobah. Jadi aima sada ada penyesalan tapi ganupan ai ya tentu ya sonahape ya tetap do anggo hapai kubani Simalungun. Na boy peraturan kami utik. Terima kasih Mak. Berarti tadi ada kebanggaan menjadi Simalungun, tapi karena situasi dan itulah kondisi memaksa kita untuk menggeser sedikit identitas itu ataupun menyembunyikan identitas. Menyembunyikan identitas itu sedikit. AGP sasitong nih bangga doh hamar Simalungun. Tapi ada penyesalan kan? Tapi ada penyesalan ya itu nih.
ada Oh, penyesalan. luar biasa tulang purba. Ini tulang nami. Iya, jadi sokan nami sekeluarga memang hal ini mungkin latar belakang orang tua guru. Oh, Jadi Bapondi atau orang tua kami bapak itu dulu tahun 55 sudah menjadi guru SD di daerah Bah Gunung. oh Bah Gunung. Bah Gunung itu pinggiran daerah perkebunan, dulu perkebunan laras. Ya. Jadi mama juga inang ondipe tahun 50 waluh doma jadi guru homa ilaras. Jadi mungkin halani sarupa pakon Bapak Situa Maulen halani mungkin situasi halani daerah nami ai mayoritas suku Jawa. Jawa, ya, perkebunan tadi. Perkebunan. Jadi untuk menyesuaikan situasi, akhirnya kami itu dari 7 bersaudara, kalau tidak salah, itu ketujuh-tujuhnya itu tidak punya marga, tidak dilabelin marga. Tapi bukan berarti tidak dilabelin marga, ahap atau kebanggaan Simalungun itu tidak hilang. Bahkan abang saya semasa dia kuliah dulu di IPB, sama dengan mungkin seperti Bapak Pandita, dia merasa kok sepertinya Simalungunnya itu belum muncul, ya, sehingga setelah kuliah abang saya ya membuat suatu akte lahir itu, akte kenal lahir itu ditambah lagi marga purbanya. Nah, kalau saya itu artinya sudah sempat terlanjur, tapi di anak-anak saya itu karena memang situasional tahun awal-awal tahun 90-an, saat anak saya itu lahir, saya pergi ke kantor catatan sipil, katanya label purba itu tidak bisa, ya saya itu ya tidak merasa kecil hati, tapi di ijazah SD-nya, SMP, SMA atau kuliah itu di belakang saya itu, ya tetap dilabelin marga purba. Dan saat saya juga membuat ya catatan sipil perkawinan, walaupun dijajah SD, SMP, SMA sampai kuliah itu tidak ada, tapi saya bikin purbanya. Oh, dia Nah, pernikahan. di akte pernikahan itu ada, dia bikin label purbanya. Nah, jadi saya pikir artinya oke, situasional tahun 60-an, 80-an artinya ada ya kebijakan pemerintah kita bilang waktu itu, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta saya, keinginan saya untuk melabelin saya tuh marga purba, saya tuh orang Simalungun. Terima kasih tulang. Ya, pada tulang pendeta Busnya. Iya, terima kasih. Jadi pada akhir-akhir ini kan ada beberapa pendapat bahwa orang Simalungun itu bukan Batak. Karena mereka menganggap Batak itu orang Tapanuli. Padahal sebenarnya kan Simalungun itu termasuk suku di suku apa namanya, bukan suku Batak, tapi di orang Batak menjadi sebuah suku. Jadi kepada generasi muda sebenarnya tidak perlu malu menyebutkan bahwa kita adalah orang Simalungun, karena memang kalau tidak salah ya, menurut saya dari sekian suku Batak itu, suku Simalungun lah yang paling tertua. Kenapa? Karena ada catatan sejarah Raja Nagung, kan begitu ya. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa suku Simalungun itu sudah terpelajar, bahkan menjadi raja ya. Di Simalungun itu kan ada Raja 7. Berarti sudah terkenal sebenarnya. Bahkan Raja Tanah Jawa itu pernah menjadi wakil presiden di Sumatera Timur ya. Pernah di Sumatera Timur. Jadi para kaula muda jangan malu lah menjadi orang Simalungun ya. Karena memang kita hebat. Bahkan tanah Simalungun itu luar biasa suburnya. Jadi suku Simalungun is the best lah ya, gitu ya. Jadi jangan malu lah kepada generasi muda, tunjukkan jati diri menjadi orang Simalungun. Kita luar biasa. Ya, terima kasih.
Bang Em, terkait kembali di Subnasiam Makanai, ada 3 hal yang saya mau perdalam secara personal. Misalnya kembali opung holi, misalnya semangat bersimalungun, kembali tulang holi, misalnya etos kerja orang Simalungun, pada tulang pendeta tentang berbudaya Simalungun. Apa yang kira-kira bisa opung tulang dan tulang pendeta boleh sampaikan tentang semangat bersimalungun tadi, apalagi opung ada istilah hinan Purbajaya di Jakarta di Purbajayakan ini. Kan dong itu istilah hinan itu kan? Gimana itu Bang? Jakarta Di Purbajayakan. Purbajayakan. Iya, Wah, setiap titik ini nanti Jakarta ada Purbajaya. bisa diceritakan tulang. Dari tulang nanti etos kerja orang Simalungun dan tulang pendeta yang walaupun Filosofi pendeta lah, filosofi. hampir setiap hari berbicara budaya. Ah. Ya. Jadi boleh disampaikan kepada kami. Ya, Terima berbeda-beda kasih ya. Mak, beri kesempatan. Anam itu. Ya, Ya, kenapa? ya. Jadi au nah mana ke sasitong ni sopat dolang ko to kamar bahasa Simalungun. Oh, Alani Ijawa. Halut-halut asal lamar bahasa Simalungun hati-hati. Dua ni padahal iu tas aik do tu. ya kita saing tubuh tahun 54. Tapi ai mah halani keadaan. Jadi Ya. sopat halani kebetulan 5 DPH nami 5 halak. Sahalak do nomor keluarga Ibu Bekasi. Anami do Malaysia kan ada. Jadi halani berkejamun kebetulan Horja mar 33 jengkol kan ada bawang Hantegal. Jadi belanja. Tegal Tegal. ya. Baru dijual mah Bekasi. Jadi ijai do berkesimpang jadi bahasa Betawi Bekasi do sena melekat. Oh. Itu. Jadi lama kelamaan Ya. lama kelamaan terbakar mapasa di Bekasi Ya. tahun 74 ulang salah 74 antara 75 ya hidup ni ya hal ini terbakar barang ikirim pertanggungjawaban kita kan pribadi Ya. kita kan Kirim ya. agen kirim jadi hidup ni dan diterbakar makan ulang mungkin boleh bayar dan kan dari Bekasi bagi-bagi baru itagi baru beri duit ni. Betul tu kan ya terus Pertagi terang beda. maaf pasti kita kan merbisuk dulu Ya. daripada mati konyol Ya. mardalan mah Bekasi dan Jakarta Oh. mardalan berjalan kaki Ya, ya. lah ni borngin do kejadian ai anjay mau saya lah jadi ya calo istilah ni anggo ada anggo Calo. di Sumatera katakan KB ini lang halani kan lang resmi kan Oh. baru menjadi semi kenek Ya. baru menjadi super ai mah ahani jadi histori ini umpani nasabari jadi kata Nasyam bangga semangat Ya, sebagai orang Simalungun. Sebagai orang Simalungun. Simalungun janah lang boy mago marga ai jadi Jakarta i Purbajaya nah ado asal usulnya Ya. ai sasitong ni duma berjalan 3 tahun ai tahun 50-an tahun 20-an masih terjadi ai Ya. mulai mai tahun 82 adik dosa sitong ni nang tu dohon mambain Purbajaya jadi ipikiri halani anggo horja di perusahaan atau di pemerintahan kan kebetulan memang nah maningon anggo pala do halani perusahaan dasar kan lang mencukupi Ya. jadi kita mah direktur ni kita mah ahani gano ay mah ipikir-pikir dekon mah habe ya do sarjana ekonomi malah Ya. ya dok ni ini dah mah namar jual-jual koran Ya. tertarik Ya. jadi tertarik hal marjual koran ibain pangkalan atau lau hubis Ya. lau terminal jadi yang kepala dihidupkan kan rumah bentrok jadi ini dah masih ada halte dong mepes ada halte yang terus nah ini bisa dimanfaatkan kan itu ibain mah meja-meja jadi setiap halte pertama main harmoni dan Sukota dan Susi Hubulukem Ya. pokoknya seluruh halte ibain mah Meja. pangkalan meja Koran. majalah koran Ya. Dok ini kan berjalan mah dan sukses bingung mau sih. Jadi halani go tahun-tahun 20-an istilah ni go dong namang gusur istilah ni ya boy DP negosiasi dengan Ya. aparat kan itu. Jadi ini dah
tertarik dan menentukan. Jadi nah saya boleh besar. Angko naman jual dan sahita hambi halak. Berarti lang kan lang nah ada si boleh terobos ke bani Langsung. penerbit. Ya, benar. Nama bain majalah. Nah, jalan satu-satunya harus jadi agen. Nah, itu. Jadi agen berarti hanami nomor sanina kebetulan doma-domi John pitu halak lalu onom dalahi merbagi maun Ya. bagi daerah. Oh. Ada utara, ada di Bulog M, ada di Pasar Minggu, ada di Kuningan, ada di Lebang Banteng, Harmoni. Dibagi-bagi Indonesia sama Jakarta. Dalam arti koran. Jadi kebetulan di dia kita tahun 80-an main ada jual menjual koran, apalagi halak Batak pada umum nih. Iya. Apalagi Simalungun. Ya. Mailah habadoron doy. Dan go menjual koran kan masa jadi markoran. Iya. Diingat di shutter naman jaja koran aina keliling. Ya. Nah, HP hanami tahun 80-an doma bolak-balik di Jakarta Sumatera rumah pesawat. Pesawat. Oh. Perjual koran nih. Berjual koran. Nah, dan anak buah P dan yang songon aku pribadi alanya awi selatan ditempatkan. Boy mah sada koran temang 46.000 eksemplar pesota. Ada merek koran. Bekam hali 2 rupiah, hali 2 rupiah lah per. Sada koran. Itu baru satu majalah. Satu koran, Sada koran merek, baru sada koran. merek, ya. Sedangkan koran puluhan, Ya. belum lagi majalah. Ya. Jadi enjay mah sesitong nih, ya memang sopat do keberhasilan ayo kan nami kan walau puluhan sampai hampir 2000 2000-an, maning, ya. 2004 2004 jadi ayo mah sada jadi langbo mago Purba Jaya. Jaya Group. Jadi Jakarta Perubahan. Ayo dong. Jadi Ay, masalah sering ini menarik emang. Ya. Masihlah Purbajaya Gurani kan ya kan. Masih lang naligani bahin Gurani. Akan doon naman Jaya. bahin. Maningon Purbajaya do Gurani. Ada ni ahap si Malungun ay do. Sa sitong ni naperlobe ay man. Ahap si Malungun din. Si Malungun ay. Jadi faktor ni adong piga-piga alasan. Naperlobe hanami kebetulan sempat menjadi agen minyak tanah sebelum ay. Membuat tembani adong marga sinaga ibain dia naga jaya. Kok si naga aja yang jaya, kok Purba kapan jayanya? Oh. Ay mga solusi si bain. Lagrakalat din eh. Enggak, maningon Purba pero maningon Jaya. Purba pe maningun jaya. Oh. Istilah di Simalungun marmalum ay daw. Iya. Purba pe. Termasuk do tandong ni kalau saninaw na Cikaring Indah kan namin. Oh. Nagajaya. Nagajaya iya. Purba juga bisa dijayakan. Ay masih Purba Jaya. Kebetulan anami marga Purba. Iya. Ay do. Apa tadi bang istilahnya bang? Marmalu. Marmalu. Iya boy, kita. Ini bagian dari filosofi Ah, Simalungun iya. juga nih ya, marmalu ya. Malu. Ay do. Ay Masih masih pitah ay boy Jaya. Purba pe maningon Jaya do kan ay. Antap. Maningun Jaya tuh kan. Akhir-akhir ni asal mula ko huta ya maaf lang ijon namin nakataon tapi satu lang napatuga-tuga ko. Yeah. Ya nami bisa membangun KPS Raya Usang Yeah. alani humbani hasil koran. Hasil nami nomor sani namai ya anggo sampai tahun 2000-an istilah ni 2004 tapi 2005 ay. Boy sampai 100 juta membangun gereja kan. Ya. Ya udah Luar luar biasa biasa. itu. Ya. Sampai tuduh halimah nami istilah ni Jakarta membain mengindah bani dan atur tambahkan nami nomor sanina ana asal usul. Ama kebanggaan jadi orang Simalungun. Ya. Terima kasih Bung. Ya, benintulang kami. Ya, jadi anggo bicara soal masalah etos kerja suku Simalungun atau masyarakat Simalungun. Jadi anggo di Nurnami ya kembali ke konteks masa lalu dan kembali ke konteks senario. Jadi anggo konteks masa lalu ya Laniau tu bani tahun-tahun 60-an, daerah 60-an ya besar kita bilang di era-era tahun 70-an ya hanami boy merasa hon sonaha etos kerjane masyarakat Simalungun bani era tahun 70-an. Halani ya sekitar tahun 70-an saya sudah mulai sekolah SD. Sampai saya tamat kuliah, saya tidak pernah sekalipun pada saat musim-musim
libur itu tidak menginjakan kampung halaman opung saya itu di Purbatonga. Nagapane. Justru Nagapane dari kampung mama. Jadi setiap liburan itu saya sudah ikut, artinya itu ya marharuan bulun. Marharuan Bolon. Kerja gotong royong saat-saat artinya kapan kita itu menanam, kapan kita itu artinya itu juga memupuk, sampai juga artinya panen. Ya, saya itu betul-betul merasakan suasana Simalungun saat itu. Saya pagi itu ya sebelum sarapan pagi yang diberikan oleh opung saya disuruh oleh tulang saya itu artinya itu untuk memasukkan pupuk kandang itu, karena kebetulan opung saya itu banyak kerbunya, kasih masukkan ke kereta Horbo, Gareta Horbo. Nah setelah itu baru sarapan, kemudian dibawa ke ladang itu juga diturunkan. Jadi setelah diturunkan pun saya ikut itu mencangkolin. Nah saat itu misi sebanyak tanaman cabai merah, kol, wah buncis juga itu saat itu luar biasa apanya suburnya. Waktu itu belum dikenal dengan pupuk kimia atau pestisida. Nah saat gotong royong itulah suasana ya etos kerja itu kelihatan ya, semangat gotong royongnya. Kemudian juga ada semangat makan siangnya. Oh, makan bersama ini ya. Makan bersamanya yang saat ini mungkin udah jarang sekali kita lihat kalau saat misalnya kalau itu ada kerja bersama. Saat itu digelar untuk tempat makan siang itu tuh dari pelepah daun pisang. Pelepah daun pisang. Kemudian nasi itu juga sudah dibawa dari rumah itu ditaruh di dalam tanduk kecil. Masih panas itu, walaupun sudah pagi sampai siang masih panas. Bahkan minumnya itu mungkin kalau sekarang anak-anak muda sekarang mungkin rasanya itu merasa kenapa kok bisa begitu. Jadi minum itu dimasukkan dalam baluhat ya, artinya tabung bambu. Ada yang 2, ada yang 3. Itu diambil dari pancuran, langsung diminum. Saya saat itu artinya tidak mau minum, tapi opung saya ya dalam bahasa Simon minum mai lang pala mau lang buritako katanya. Minumlah, itu tidak akan sakit. Padahal air mentah. Nah, sekarang saya baru tahu ya, benar ternyata artinya air gunung itu memang betul-betul air alami. Waktu itu juga kuman belum ada, sehingga artinya kita tetap sehat. Nah, itulah semangat atau etos kerja yang dulu ditampilkan di kalangan masyarakat Simalungun. Sikap atau watak atau karakter atau perilaku masyarakat Simalungun itu dalam hal untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan masyarakat, tujuan dari kelompok mereka itu punya satu perilaku, spirit itu ya. Mereka itu bersama-sama untuk bergotong royong untuk mewujudkan satu keberhasilan panen. Hari ini di ladang Sianu, besok di ladang Sianu, besok di ladang, itu kan suatu budaya kerja yang bagus, semangat kerja yang bagus. Nah, kalau dalam konteks kekinian ya, karena memang terjadi ada pergeseran nilai, kita bilang artinya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu ya, artinya ya sudah kembali kepada individu-individu. Orang tua artinya yang sudah lebih banyak berperan bagaimana artinya mensupport atau juga membriefing sang anak, bahwa khususnya yang di perkotaan ya, ya mungkin di Siantar juga, bagaimana artinya anak itu bisa harus betul-betul bersaing. Karena sekarang itu tanpa anak itu mempunyai ilmu atau tanpa mempunyai skill ya, ilmu skill, karena itu kalau skill itu artinya keahlian, itu pasti tanda kutip itu susah bersaing, dan susah bersaing artinya akan menjadi tersisih. Jadi artinya ya orang-orang tua kita yang sekarang ya, marilah kita bekalin ya anak-anak kita itu dengan ya etos atau budaya kerja yang cukup, tapi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip budaya Simalungun itu.
Itu yang saya pikir. Banyak kok filosofis dalam hal bekerja itu, filosofi yang baik. Ya kan kalau artinya etos kerja itu kan terkait juga dengan ada suatu produk unggulan atau kita bilangnya sikap atau karakter unggulan dari misalnya kalau dulu misalnya tuh bangsa Jepang itu kerjanya, kalau bangsa Korea kejujurannya, bangsa Cina itu dalam hal perdagangan. Kita juga artinya suku Simalungun punya satu kok prinsip kok. Itu tadi yang Marharuan Bulun itu, sikap gotong royong. Dan sebetulnya pun di kota-kota juga prinsip itu harus bisa kita terapkan gitu. Jangan ego kita sendiri. Ya, walaupun tadi kita bilang ya persaingan usaha, tapi artinya kita kan juga artinya saat orang lain artinya bisa kita bantu, kenapa tidak, itu begitu. Itu juga bagian dari Marharuan Bulun. Itu bagian dari Marharuan Bulun itu ya. Otikra. Ya. Ada ini berdiskusi di itu orang kalau salah penempatan. Maaf ya, Salina. Halo. Harwan Bolon Sasitong ini bolak-balik. Ya. Uzumai lo Akan saya beri, dia akan memberi. Uzumamu lebih baru uzumaku. Itu kan balance. Balik. Jadi Sasitong ini lebih tepat di tahun sapa ngambe manok ide. Berarti bersama-sama mengerjakan yang sulit. Kan ada. Bersama-sama mengerjakan yang sulit. Masih. Kalau ini kan masalah kan bahat. Jadi kan angko ipatu puita bahat ibere haganu talenta pembotok nih. Apa yang sulit itu tadi riap makorjakan boy dapat solusi ini nah membayan jadi urah dia boy terjadi titik temu ada mana pengertian maksud filosofi ini. Jadi sesitong ini yang go filosofi ini Simalungun napardo lobi lang sa pangampe manoktok ite napar filosofi ini lang boy ipungkiri biay bona. Kan ada pengertian kan gue berarti kebenaran pokoknya. Kebenaran adalah awal haburan. Bukan nih. Iya, berarti kejujuran adalah awal. Ama saya hitong nih. Jadi ayo nih baru patuluhun bisa Harwan Bolon. Ya berarti aku kesulitan kan ayo. Bantu melobi. Ayo jadi godoma ya istilah ini ya paulak mah ya gogoh nasyama ya. Tapi dengan catatan jangan pakai bunga kan aduh. Jangan ada. Bangun gelang tanpa tambah nih Bu. Takon sadar nokan ya tokam aku tertarik. Jadi ahadu baluhat kan aduh. Iya. Ahadu subah. Ahadu garigit. Aku bingung mon. Nah mau wawancarai pilang ya Rusi berarti jadi imam 4 penasyam. Makanya 4 orang hamal lo begitu. Ahadu as-subah, ahadu baluhan, ahadu garigit. Tolong dicatat dah. On perlu garis bawahi. Jadi yang go balu as-subah iya, as-subah. Kebetulan nanami uta saing membuat ubah Utoro ya. Bah gari udah tak bahan lupa bah simatat. Simatat koran ni. Han $1,000 dua alirannya das kupu. Ada tene pendeta ni pendeta nongka. Yuta saing. Yuta saing. Jadi jumlah ni tangka air alang betul kam. Lang onggo aja. Jumlah ni tangka huturuhai 144 tangga. Aido saya unggai ke tahun Agusteus ini yang hujai. Kebetulan awak kesumanu itu. Pas sumundalan nagul di atas ini. Guli. Aku lagu ke rumah pas sumundalan nagul tolu. Amazia asihudi ngatai. Jadi subah baluhat pakon ni garigi. Jadi yang ke tahun mas subah ya bisa 2, bisa 3. Tiga ngawan. Ngawan. 3 ruas. Buah itu nih. Berarti anggo ahaya anggo bani buluh ya buluh bolon atau buluh biasa tapi ketahuan ngawan. Lako tu hanja asal usul ni bahasa ngawan okma.
Baru anggo garigit apa naik baluhat. Berarti ai pasti sada ruas ya. Satu ruas. Ya, di bokal itu. Sangawan maya. Berarti paling hebat mah hama 60-70 cm. Itu paling hebat mah. Satu eko main dengan hampir. Dongki bisa 3 teko, 4 teko. Bokal itu nih. Bisa 4 liter, 5 liter. Baru anggo katahon gerigit on bambu yang kecil kan ada bambu na etek-etek iya tapi na etek tapi ngawannya paling nason si bagalan mana son. Jadi on huja kunani on mana ibuan inang orang tua anggo hujumaya ama. Jadi anggo dihut hujuma anggo salaksi hujuma. Tapi anggo dihut keluarga istilahnya piga-piga nyombah ni baru ibuan ma baluhat. Lang mungkin subah. Anggo subah biasanya ai ibuan hambah ke rumah ada trek. Jadi guna duan trek non boy meragam tuh tadi. Ai mah keunggulan nih. Ya terima kasih mah ai kasih, boy. Itu bagian namanya sih. Konkret. Ya biasa sekarang tulang budaya lah. Tulang kan selalu bicara budaya. Iya, terima kasih. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama, bahwa orang Simalungun sepertinya kurang kokoh dalam hal berbudaya ini. Apalagi mungkin di generasi muda ini sepertinya sudah kita katakanlah sudah hilang ya. Padahal dari setiap suku itu punya budaya masing-masing, ciri khas masing-masing, dan kita tidak kalah. Bahkan kita juga punya budaya yang luar biasa. Contoh saja ya, ada acara ketika ada orang meninggal, ada beberapa acara di situ yang dia sungguh teologis luar biasa. Yang pertama adalah ketika menyambut tondong pamupus. Ya, ketika menyambut tondong pamupus, dan kita harus hormat kepada mereka. Kita tunduk, hormat, lalu kita memberikan demban, dan ada uang di dalamnya. Dan biasanya itu sampai 3 kali. Oh, baik, lagi ya, diulang-ulang kan. Karena ada pengertiannya. Rupanya tulang kita tidak suka dengan uang. Makanya pada urutan ketiganya waktu persombak yang kita berikan adalah anak. Ketika kita menyerahkan anak kita kepada tondong ini, mereka menyambutnya luar biasa. Bukan pohon punya anak dari kita lah. Anak dari kita langsung mereka sambut. Artinya mereka tidak menginginkan uang, tapi mereka menginginkan hubungan yang baik. Makanya marbur tulanglah. Jadi ketika kita memberikan anak ini, lalu kita mengatakan kepada mereka, holy ya lo panami pe paula buhbata dan akonkan. Lalu mereka memberikan apa? Memberikan bon uang lah. Intinya pas sekolah koneksian melobion. Nanti sesudah dia bersekolah, lalu datanglah ke rumah kami lagi. Uang pangkal. Mengaluk buru nami. Nani maroso nami kurang bersekolah, nami begitu ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, pada adat budaya, pada kematian, kita tidak mengulosi yang meninggal. Kita tidak mengulosi yang meninggal. Dari tulang kan ada ulus sabut namanya. Kita tidak mengulosi yang meninggal. Itu teologis luar biasa itu. Tapi ulos itu akan disuruh ditunduk oleh keluarga yang hidup, yang kehilangan marjunggul. Mereka tunduk, lalu kita memberikan ulus itu kepada mereka. Artinya hubungan tidak terputus. Ya, hubungan tidak terputus. Karena apa? Adong do HP anggubani harta paduli kan ulos itu ulos perkudi langsung kepada yang meninggal. Tapi orang Simalungun bukan kepada yang mati, tapi kepada keluarga yang ditinggalkan, generasinya. Baru yang ketiga, ada juga nanti di rumah, ya. Ada nanti di rumah juga dari Tonong Jabu dan Tonong Pamupus. Kan
katakanlah yang meninggal ini laki-laki, gitu ya. Nanti di rumah harus ada generasi berikutnya. Dari anaknya yang paling besar itu akan diangkat oleh tulang menjadi penerus. Nah, jadi istilahnya kalau mereka ada 5 dari berkeluarga, berarti yang meninggal orang tuanya hanya yang paling besar. Tapi karena yang 4 lagi mereka punya bapak yang sudah diangkat tadi. Nah ini, jadi Hubani Nasyam generasi muda, mari kita benar-benar mencintai budaya kita karena luar biasa juga dan teologisnya luar biasa ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, lagi ada tadata anggi didanami kota-kota kan apa namanya ya, kita terlalu toleransi apa namanya atau bagaimana itu ya. Kalaupun sama-sama orang Simalungun, tapi biasanya bahasanya bahasa Tapanuli. Aku heran juga kenapa bisa begitu ya. Jadi ini Hubani Hitahaganupan, marilah kita pertahankan. Yakin saya, kalau kita berbahasa Simalungun, orang Tapanuli juga bisa mengerti. Tapi kadang kita kalah. Kalaupun orang-orang Simalungun dua-dua, tapi yang dilaksanakan ada Tapanuli. Jadi alanya buat Taganupan, ya marilah generasi muda, mari kita tunjukkan budaya kita luar biasa ya. Aima mungkin nabui pada sekenami atau ada mungkin yang lain. Ya. Tadi menarik itu, Pak. Iya, Pak. Jadi dari tulang ini tadi masalah kegigihan ya. Kegigihan orang Simalungun itu yang saya bisa lihat itu sampai berjalan tadi tulangnya. Berjalan dari dari mana? Bekasi ke Jakarta. Bekasi ke Jakarta jalan kaki. Itu kan semangat kegigihan perjuangan itu gitu kan. Jadi dari tulang itu tadi masalah bagaimana kebersamaan, kecintaan kebersamaan datang dari tulang pendeta tadi masalah hubungan kekerabatan. Jadi banyak sekali sebenarnya yang membuat kita patut mencintai Simalungun ini ya. Patut mencintai Simalungun ini. Jadi tadi ada beberapa juga yang saya lihat ya, filosofi-filosofi yang diangkat, contohnya Marmalu, kemudian Sapangambe Manotokite, kemudian Habunaran Dobona, semuanya itu merupakan Marharawan Bolon, itu semuanya merupakan identitas dari Simalungun sebenarnya, jiwanya orang-orang Simalungun ya. Ya, jadi seperti yang bilang tadi, walaupun di kota katanya kan, ini menarik ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Simalungun. Jadi otik Ya, mempertajam, memperlengkapi. Maaf, saya lebih mengerti nanti ya, kaum muda sekarang filosofinya Ulos Parpudi, strip Ayub-Ayub, masih dong on. Anggo Ulos Parpudi ya berarti Ulos Ayub-Ayub. Jadi filosofinya begini, kenapa mesti diulosi yang sudah meninggal? Kan itu kan pertanyaan. Ya, karena waktu dia lahir tulangnya mengulosi, kan diulosi dia, dikasih ulos. Begitu dia meninggal juga harus diulosi. Dia ulosin lagi supaya diberangkatkan, supaya ikhlas keluarga untuk memberangkatkan dia. Jadi filosofinya sebenarnya ulos ini ke jenazah langsung. Cuman kalau nanti langsung dibawa sama itu berarti kan Ayub-Ayub, berarti putus hubungan. Ayub, Mayub, Mayalang tidak ada lagi hubungan. Itu makanya disuruhkan keluarga. Ite kan harus teliti. Kalau begini nanti berarti selesai. Tulang itu tersinggung, putus hubungan. Berarti langsung dia suruh. Kenapa disuruh? Enggak bisa diambil begini. Jangan ke situ tulang, kami masih bukan begitu. Itu kan main kasar namanya. Main kasar itu enggak boleh begitu. Jadi dia tetap hormat. Jangan sampai dia tetap orang tulang itu kan langsung begini. Dia langsung semua anak-anaknya ya, anak-anaknya surukon. Ben nami don tulang, adong dohanami generasi penerus ni bapak on. Kita tetap ada hubungan tulang sama borunya. Aima mempertajam saya biar lebih lengkap nanti. Ya ada sedikit lagi ya. Ada yang hilang juga tentang budaya Simalungun ini. Kalau saya ingat waktu saya kecil, setiap tahun itu ada namanya Rondang Bintang. Rondang Bintang. Ya, dan pada saat Rondang Bintang itulah diajarkan kaula muda, anak-anak menortor.
Ya. Biasanya setiap bulan apa itu? Setiap biasanya kan kalau habis panen. di Simalungun Habis panen. atas sana kan Bulan 6. panennya itu bulan 6. Jadi pokoknya saya habis sudah panen. pesta apalah saya sudah panen, berarti disitulah dilaksanakan acara Rendang Bintang. Jadi sebulan 2 bulan mereka diajari ya menotor ya berbudaya menotor. Baru nanti di hari hari Rendang Bintang diundanglah semua nanti kampung-kampung yang paling dekat. Oh, tetangga. Ya, tetangga. Jadi mereka dijamu makan, bahkan di sana menotor ya, disambut oleh Parhuta ya, Parhuta. Nah, jadi luar biasa. Jadi Sesepuh kampung. tapi ketika ini diambil alih oleh pemerintah, Rendang Bintang itu dilaksanakan sekali setahun, sepertinya setiap kampung melupakannya. Jadi kalau boleh ya kita mengulang kembali. Usul. Kalau di Karo namanya Robu-Robu, setiap tahun itu ramainya luar biasa. Kerja Tapi tahun. bagaimana generasi muda, bahkan mungkin di kota-kota bisa juga kita lakukan itu. Mungkin per gereja kita lakukan, atau mungkin per marga kita lakukan namanya Rendang Bintang. Disitulah saatnya generasi muda diajarkan berbudaya Simalungun. Ya. Menambahin lagi, Siap, Bu. biar lebih konkret nanti Siap. biar mengerti kaulah muda. Ya. Ada lagi mungkin kita nggak tahu. Ya kebetulan saya lahir di kampung Kutasaing. Jadi itu namanya apa? Robu-robu strip Rendang Bintang. Ya. Jadi 2 hari atau 3 hari ini sebelum dapat hari H, kalau manotor itu udah wajib. Bukan anak muda aja, ya semua disitulah. Jadi itu ada namanya nyepi. Jadi Oh, Ya, jadi nyepi mungkin engkau Ya. Kutasaing terjadi DPI bagas-bagas dulu. Jadi kelilinglah itu kalau siang nggak bisa jalan, siapapun nggak boleh jalan. Jadi nyepi berarti fokus mengheningkan cipta kepada leluhur. Leluhur sebenarnya leluhur atau Tuhan. Kalau sekarang kita harus ke Tuhan itu supaya diberi lagi panen yang berlimpah. Kan ada. Jadi disepi berdoa siang. Jadi kalau itu kan apa, kalau di kampung, kalau sekarang hansip, kalau di dulu kan upas namanya. Ya, upas. Itu keliling. Kalau ketahuan dapat siapapun itu tidak pandang bulu ditangkap. Oh, kita juga punya budaya itu, Bu ya. Ditangkap itu. Jadi, apa hukumannya? Gua paling berat sebenarnya. Beratnya bagaimana? Ketawa tapi sakit. Digitik-gitik, dikelitikin. Dikelitikin dia sampai semua yang upas itu mengelitikin dia. Jadi kalau udah gitu baru denda bayar. Nah, tahu 12 karung, tahu 12 goni itu. Nah, itu kalau kerja apa namanya, kerja tahun atau robu-robu atau nikah tahun Rendang Bintang. Kita udah alami nih. Menarik. Berarti ternyata kaya sekali kita Simalungun. iya. Kaya Dan dalam masih banyak lagi mungkin yang belum kita gali sepertinya ya Jadi Bang ya. sebenarnya jangan kita, ya maaf ya, jangan terpengaruh kepada, kalau sekarang udah dari Toba lah ya, maaf dari Toba. Jangan terlalu ditimpahkan itu. Kalau udah ada Simalungun jangan dicampur-campur. Kadang-kadang bisa dicampur-campur. kayak kata tulang itu tadi Ya, ya. nggak boleh dicampur-campur. Iya. Jadi kalau kita yang paling disakralkan itu maralopi itu. Kalau udah resepsi itu udah nggak apa-apa. Kalau maralopi itu kan harus di situ ada lagi yang harus dilaksanakan. Kalau Simalungun sebenarnya jangan lupa ini. Itu minum apa namanya, namalum. Ya, apa artinya namalum itu? Namalum itu artinya supaya sembuhlah, malumlah. Capeknya orang tua itu membesarkan anaknya, jadi anaknya itu yang memberikan namalum itu, diminumlah itu. Namalum itu. Penghargaan yang luar Penghargaan biasa. yang luar sebenarnya biasa. ya. Menghargai orang tuanya. Bahannya apa? Yaitu dari leher pinahan atau babi bulat itu ditaruh baru dikasih bumbunya jadi. Iya. Ya memang ada perbedaannya. Kalau di raya itu dilakukan kepada orang tua yang sedang sakit.
Bisa. Tapi kalau di Simalungun atas saya kan Perkawinan. setiap ada acara adat biasanya ada nama lu. Iya. Dan pada saat itulah si keluarga ini meminta maaf kepada orang tuanya ketika diberikan ini kan kepada tonu kepada apa, disitulah saatnya meminta maaf jika ada kekurangan selama ini, malum ada. Nah, itu kira-kira. Oke, luar biasa ya. Dan harus bangga kita orang Simalungun. Napas. Sebenarnya adat Simalungun itu apa yang dilaksanakan mulai dari marhori-hori dingding, baru pajabu persahapan, baru maralok, baru hari H. Semua itu ada maknanya semua, ada pengertiannya semua itu. Jadi sebenarnya paling konkret dan paling bagus adat Simalungun itu menurut saya. Padahal di rumah sebenarnya kekayaannya buru nebahol. Terima kasih. Baru Ini tolu narasumber nabi ya. Ada kekayaan budaya yang luar biasa. Wah, luar biasa. Jadi sonari kira-kira sonon bani haganupan ahadu berani kekayaan budaya di suku kita nokanai. Kira-kira ahama na boy pada sitanuan bani generasi muda sohanami milenial ya tentang bagaimana kami harus lebih mengenal Simalungun. Karena sebenarnya menurut gue Bang Barus ya, menurut saya terkadang kurang cinta itu karena kurang mengenal. Iya. Ya. Ahama kira-kira motivasi na boy songon tulang nokanai doma-doma namin sada. Kalau boleh setiap marga setiap tahunnya bikin rondang bintang walaupun kita ada di Jabodetabek misalnya di luar Simalungun. Nalikan misalnya kira-kira apalah kira-kira motivasi atau hal yang membuat kami harus betul-betul bersimalungun. Misalnya kayak tulang tadi, dulu di kampung belum belajar bahasa Simalungun. Iya. Tapi setelah di Jakarta, nah itu motivasi yang seperti itu coba. Mungkin dari tulang dulu. Iya, jadi saya tadi teringat soal masalah rondang bintang itu benar. Ya, di era saya SD, SMP, SMA bahkan kuliah, itu pesta rondang bintang itu tetap digelorakan, disemangatkan di kalangan masyarakat Simalungun, atau lebih pasnya di kalangan masyarakat Kabupaten Simalungun. Saat itu Kabupaten Simalungun masih terdiri dari 17 kecamatan. Ya, 17 kecamatan. Itu akan digilir setiap tahunnya kecamatan mana yang menjadi tuan rumah. Iya. Dan setiap kecamatan yang menjadi tuan rumah itu harus menjadi tuan rumah yang baik. Karena saat itu pesta rondang bintang itu seingat saya itu bukan hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, bahkan lebih. Dan saat pesta rondang bintang itu juga dijadikan ajang untuk menggelar produk-produk unggulan dari masing-masing kecamatan. Selain tadi perbulan itu budaya. Jadi setiap malam itu pasti ada nyanyinya. Saya ingat sampai saya kuliah juga di Medan juga itu. Kebetulan kalau nggak salah waktu itu tahun 83 ya, kalau nggak salah mungkin tahun itulah. Sekarang saya ingat saya sudah kuliah. Yang menjadi tuan rumah itu kecamatan Hulu Batu Nanggar, Serblawan. Dan itu digelar di lapangan di Serblawan. Saya tuh masih mengikutin ya. Jadi itulah salah satu sebenarnya ajang untuk memperkenalkan budaya Simalungun. Dari situlah, dari anak-anak. Karena biasanya yang hadir itu lebih banyak itu anak-anak, pelajar, SD, SMP sama SMA. Nah, tapi saya itu bisa merasakan ya hampir setiap kegiatan itu pesta rondang bintang. Karena biasanya itu kecamatan yang tempat nelayan menjadi tuan rumah pasti itu akan menyediakan transportasi untuk bisa berkunjung ke kecamatan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kembali tadi yang seperti katakan budaya. Saya tuh karena memang faktor mungkin juga saya mungkin DNA saya tuh memang DNA Simalungun. Saya kuat kali Simalungun. Saya tuh betul-betul cinta Simalungun. Nah, di skripsi saya sendiri, saya tuh sudah sebutkan satu prinsip Simalungun itu Habonarandobona. Ya. Nah, itu benar ternyata. Habonarandobona saya bikin versi saya sendiri, pengetahuan saya itu kebenaran itu adalah pangkal segalanya. Dan saya kuliah juga ya. Saat kuliah itu waktu di Medan itu
belum ada radio-radio swasta yang memutar lagu Simalungun. Tahun 82, 83, 84, mungkin sekitar tahun 85 baru tahun 86 adalah satu radio swasta yang besar di Medan itu memutar lagu Simalungun khusus hari Minggu malam, ya, Minggu malam. Apa perlu saya sebut nama radio stasiun itunya? Radio Kardoba. Kardopa, Karo Dohot Padang kalau nggak salah. Itu singkatan Kardopa. Itu salah satu penyiarnya itu Rocky Purba. Rocky Purba itu abangnya Kolonel Waston Purba. Dia yang penyiarnya, dia membawakan itu lagu-lagu Simalungun, termasuk lagu Batak Toba. Nah, saya punya kaset-kaset Simalungun. Di era tahun 70-an awal-awal Simalungun itu bisa masuk dapur rekaman itu ada mini record itu ya. Obor Tulang itu dari Pematang Raya. Kemudian itu ada Panastas, ada beberapa kaset dia Sepansel. Trio Sepansel ya. Saya ambil tuh dari rumah, saya bawa dari rumah, saya kasihkan ke radio ini. Ke radio itu, ke Rocky Purba itu supaya artinya ada menambah ya. Ya, perbendaharaan kaset-kaset Simalungun. Nah, saya jujur saja, saya SD, SMP, ya SMA, kuliah itu di ya bergereja GKPS ya. Tapi kalau waktu di Medan saya itu karena memang faktor tempat saya tidak ke GKPS Padang Bulan tidak. Ya, tapi kalau pulang saya pasti ke GKPS. Itulah cintaan saya itu ke Simalungun karena GKPS dan Simalungun itu ya susah dipisahkan ya. Nah, saya belum bisa berbahasa Simalungun sampai saya selesai kuliah itu saya belum pasti berbahasa Simalungun. Bahkan kalau saya dulu ke kampung opung saya itu sering saya disebut Jawa gitu. Tapi saya nggak berkecil hati. Memang saya ya, karena memang saya lebih pasti berbahasa Jawa. Nah iya. Nah sampai saya selesai kuliah, kemudian saya berkeluarga, ya saya bekerja. Nah saya mulai itu artinya betul-betul mulai mempelajari bahasa Simalungun itu saat saya artinya tinggal di daerah Cengkareng Indah. Saya bertugas di Serang. Nah, jadi waktu itu saya baru ya tugas di Serang. Jadi setiap kali saya tugas di Serang itu kalau saya itu bawa mobil itu sepanjang jalan itu pasti saya putar lagu Simalungun. Sepanjang jalan. Ya, sepanjang jalan. Berarti cara belajar juga dengan mendengar musik. Itu mendengar musik. Ya. Saya juga tugas dulu di Lahat Sumatera Selatan itu juga. Itu Palembang Lahat itu jarak waktu tempuhnya itu sekitar 4-5 jam waktu tempuh. Kalau kilometernya 240. Saya itu putar-putar lagu Simalungun. Sampai sopir saya itu sendiri pun hafal lagu Simalungun. Nah, dari situlah artinya kecintaan saya ke Simalungun itu ya disitulah saya mulai artinya oh iya bahasa Simalungunnya seperti inilah kalau bahasa Indonesia seperti ini gitu. Nah, kemudian kepada anak saya juga tadi ada yang gimana artinya supaya ya generasi milenial kita sekarang itu bisa bercita Simalungun. Nah, memang harus dari orang tua. Ya, dari orang tua kita perkenalkan Simalungun. Ya, saya saking senangnya untuk Simalungun itu setiap ada kegiatan misalnya yang berhubungan dengan momen-momen tertentu, saya tetap kasih Dayok Nabi Natur itu kepada anak saya. Dayok Nabi Natur ya. Ya, itu kan paikaton ya katanya ya. Itu kan memberi semangat. Saat anak saya itu SD saja dia mau ujian sekolah, saya pasti kasih Dayok Nabi Natur. Dan di Dayok Natur itu ya saya sampaikan dengan bahasa Indonesia filosofi dari Dayok Binatur itu. 3 anak saya, ya 3 anak saya, 3 laki-lakinya, setiap SD, SMP, SMA, saat mau ujian sekalipun, ya mau ujian sekalipun itu, saya kasih Dayok Binatur itu. Itu hite kita, jalan kita berdoa kepada Tuhan supaya kamu diberi ketenangan untuk menghadapi ujian, ya supaya kau juga tambah semangat, ya walaupun nanti tanda kutip dulu itu ya, itu sugesti, tapi itu harus tertanam ya. Saya tuh rasanya tidak enak kayak saya ada hutang kepada diri saya kalau itu tidak saya laksanakan pemberian dari Nabi Nato itu. Seperti itu. Dan makanya seperti anak saya pun yang ketiga itu kan ya
dia sempat jadi ketua pemuda GKPS di sini, tapi karena dia tugas, ya artinya dia dilepas tugasnya. Itu juga saya tekankan gimana? Kamu orang Simalungun, kamu harus bangga jadi orang Simalungun. Jangan malu-malu kamu pakai marga. Dan di tempat pekerjaan dia lebih senang dan lebih bangga kalau dia dipanggil, namanya kan Christian Bonardo. Dia dipanggil Bonardo, Bonar. Ya, itu ya benarnya. Dia lebih bangga kalau dipanggil teman-teman. Teman-temannya saya mah itu Bonardo katanya. Bonardo katanya. Di tempat pekerjaan pun dia Bonardo. Bahkan lah ya, dari atas atasannya pun dia tekan, Pak panggil saya Bonardo. Seperti itu. Ya, terima kasih Tulang. Pada Opung ada semangat spirit. Ada sebenarnya akhir kata. Kalau udah akhir kata ini, Ya. Akhir kata. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan kan sekarang begini, bagaimana mempertahankan Simalungun ini supaya jangan hilang identitas, kan? Identitas. Ya. Begitu juga, ya maaf di GKPS juga, bagaimana GKPS ini supaya tetap akses, kan bisa begitu pertanyaan. Jadi kalau menurut saya, kalau salah nanti bisa aja kita balik ke saya. Yang pertama dari orang tua. Jadi orang tua, bapak ibu di rumah, biarpun istilahnya, maaf istrinya, kebetulan di rumah juga saya Brunei Baho, cuma udah mengerti bahasa Simalungun, memang mamanya Simalungun. Komunikasi bapak dan ibu harus bahasa Simalungun. Otomatis anak kan mendengar, anak kan kecil, tapi anak kecil itu kan cepat daya tangkapnya, bisa lengket. Jadi kalau tetap berbahasa Simalungun pasti lama-lama dia mengerti. Dan ahap Simalungun itu dalam hati sebenarnya udah ada, kan udah ada itu. Jadi jangan ragu, ahap itu hilang, itu nggak bisa hilang itu. Ahap Simalungun, ahap itu. Jadi itu harus kita perhatikan itu. Jadi jangan ada berprinsip hilang suku Simalungun. Wajah enggak ada. Kahwa itu. Enggak ada. Atau ada pengertian GKPS nanti hilang. Wajah enggak ada itu, enggak ada. Selama masih ada ahap Simalungun, biarpun istilahnya di KTP-nya, contohnya saya marganya nggak ada di KTP, cuman P saja, ahap itu kan udah ada, jadi itu nggak bakalan kemana-mana. Jadi ulang biar kita jangan takut itu hilang. Jadi kita terap, ya itu adalah kalau mengerti semua itu apa filosofi Simalungun itu, sebenarnya maaf sama Toba kita jauh lebih banyak filosofinya, pengertiannya, lebih beragam, lebih kaya, berkaya, banyak sekali. Apa itu gotong, kenapa mesti marsuri-suri, apa itu bulang, kenapa diberangin bersuri-suri, itu kan ada. Apa itu dayok nabinato, apa itu istilahnya nitak siang-siang, apa itu deke sayur, kemana tujuannya itu kan ada filosofinya. Apa itu apa namanya tinombu. Kenapa kadang ada dua, kadang-kadang ada satu. Kenapa ada dua? Itu harus, kalau kita jabarkan nanti di sini. Harus ada episode berikutnya, Bung ya. Enggak sampai. Enggak cukup satu episode ya. Jadi ya, bisa. Nanti semakin kita perkaya, Bung, di episode berikutnya. Betul, bisa. Banyak sekali. Asal catatan saya sebenarnya ini bisa dua buku, bisa halaman 100, 2 buku bisa. Kalau dijabarkan arti-arti pengertiannya itu. Nanti kita kasih episode berikutnya, Bu. Berarti ya wajib ya Somasa dan founder. Jadi lain kali kalau diundang masuk honor dulu baru. siap. Soalnya ini nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak bisa dinilai dengan uang. Masalahnya ini tidak bisa dihafal. Jadi ini udah tertanam. Nggak bisa ditulis langsung kalau apa dibaca itu nggak. Itu udah mendarah daging. Puji Tuhan ya. Kepada tulang Akhir kata. Pesan-pesan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ini awal ya, dan pembicaraan kita pada saat ini mungkin terlalu melebar. Tapi kami berharap nanti supaya pertemuan ke depan kita fokus kepada mungkin satu dua saja ya, biar kita bisa fokus. Ini pemancing dulu ini. Pemancing dulu. Yang pertama,
yang kami mau sampaikan adalah kita kan punya kekerabatan. Kalau orang Tapanuli, Tolu Sahundulan, ya, dari anak Tolu. Tapi orang Simalungun, Tolu Sahundulan 5 saudara. Jadi orang Simalungun ini tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama. Itu Sapangambe Manoktohite ya. Jadi Sapangambe Manoktohite, Sapangambe itu kan kalau kita disuruh orang tua, ambilkan dulu gelas, ambe hollobe gelas begitu, ambe artinya kita menjinjing membawanya. Baru Sapangambe artinya bersama-sama membawa, bersama-sama menjinjing Manoktohite kan. Manoktok artinya membuat jembatan dari bambu. Itu dipotong-potong sedikit-sedikit ruasnya supaya bisa menjadi sebuah jembatan. Jadi Sapangambe Manoktohite berarti kita berbuat bersama supaya sampai di tujuan. Jadi orang Simalungun tidak boleh berdiri sendiri, harus bekerja bersama. Makanya ada Aron Bolon, Tara Lamsah luar biasa ya. Tara Lamsah luar biasa membuat nyanyian lagu Tortor Simalungun, Aron Bolon luar biasa sebenarnya ya. Jadi kalau itu dipupuk terus pengertiannya itu, saya pikir Simalungun pasti akan hebat. Itu yang pertama. Kedua, tadi kembali kepada kekerabatan tadi ya. Jadi ada Tolu Sahundulan 5 saudara. Mungkin nanti ke depan kita akan perluas lagi dia. Fokus di sana ya. Fokus di sana. Jadi kepada generasi muda, belajarlah juga bertutur. Ya. Harus tahu siapa itu tondong pamupusnya. Ya, tondong pamupusnya marga apa. Harus tahu siapa tondong bonanya. Kebetulan kan aku punya tondong bona lain kan. Iya. Harus tahu siapa tondong matengarinya. Harus tahu siapa tondong. Harus tahu siapa anak buru jabunya. Harus dibuat anak buru jabunya. Harus tahu juga siapa anak buru salina, ada anak buru salina, begitu ya. Makanya kekerabatan itu Tolu Sahundulan 5 saudara, anak tondong boru. Baru Bori Bintori dan Tondong Bintondong, itulah namanya Tolu Sahundulan 5 saudara. Jadi kepada generasi muda, martutur manasiam. Jadi ubani nasiam para pendeta muda, ajarlah anak-anak muda kita ini. Mungkin buat seminar soal martutur ya, supaya mereka tahu. Terkadang kan kalau kita ketemu di gereja dengan kauda muda, nggak tahu tuturunnya. Isalam tumang, padahal namin orang sebelah. Orang tulang, tulang kagak lupa. Tulang kagak lupa. Masih widaham. Jadi harus tahu sebenarnya siapa tutur-tuturnya ya. Dan kita bangga ketika ada generasi muda, orang sebelah, orang Mas Marmakelobia begini, dia bisa menerangkan dengan baik. Bisa jelaskan itu. Jadi pesan nani kita ajarkan di gereja juga, di kampung juga, pada anak-anak kita juga diajari kita itu nih. Baru yang berikutnya adalah tadi yang kami sampaikan bahwa Rondang Bintang itu adalah ajang untuk mengajari anak-anak muda berbudaya. Karena di situ juga ada juga pencak silat orang Simalungun, ada 2 macam. Apa namanya itu? Pemulanya adalah sterlak. Jadi sterlak. orang mau menor terbaik harus tahu sterlak. Kalau nggak tahu sterlak nggak bisa dia menonton. Iya, jadi dipelajari sterlaknya. Artinya adu kurangnya. Sudah kuda. Kalau tortor porang itu kan harus tahu itu sterlaknya itu. Baru kalau advance-nya adalah adu kurangnya. Diar. Diar. Ya, jadi itu sudah sempurna, tapi setidaknya dia harus tahu sterlaknya. Setiap generasi muda bisa menjaga diri. Ya, jadi itu diajarkan di Rondang Bintang juga ya. Jadi guru naimar ada banyak sebenarnya yang harus dipelajari dengan baik budaya-budaya kita ini. Ya. Terima kasih. Saya boleh tambahin sedikit mungkin ya, Pak Pendeta. Ya, jadi banggalah jadi orang Simalungun. Ya, kalau kita lihat atau kita sering ke pesta, pasti ada satu lagu Simalungun yang artinya sekarang menjadi milik semua suku Batak. Sita Lasari, Dedek.
orang-orang Batak Tapanuli itu artinya saat misalnya itu ada pesta, saat misalnya itu mau ngasih tupa atau mau misalnya pasti mereka itu minta lagu itu Salasari Dedeng. Ya. Kalau orang suku lain aja bangga dengan suku lain si Talasarinya Dedeng, kenapa kita tidak? Kan itu. Saya asal sudah mendengar lagu Dedeng itu Salasari, pasti tangan saya itu ikut ya, bergetar sedikit menurutnya. Darahnya sudah di situ ya. Denang saya sudah di situ. Walaupun saya itu tidak pintar ya untuk manortor ya, karena memang itu ya tangan saya itu memang terasa kok. Tapi rasanya kalau sudah dengar Simalungun Dedeng Salasari itu rasanya sudah langsung pingin. Nah, kembali kepada muda, banggalah jadi Simalungun. Nah, kepada orang tua memang mulailah kita tanamkan kepada anak kita itu ya cinta budaya Simalungun, bangga sebagai Simalungun. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Pendeta, kita harus tahu nanamkan tutur itu ya dari pihak marga kita sampai 2 generasi ke atas, artinya opung dari kita, demikian dari pihak mama. Jadi sehingga artinya saat artinya sudah martutur itu anak kita itu sudah mulai tahu minimal panggilannya itu. Nah, kalaupun tidak tahu ya pasti nanti anak akan bertanya kepada orang tuanya, "Mak, Pak, saya ke si Anu itu panggil apa?" Apa itu pariban, apa itu boto, itu penting itu ya. Betul. Jadi artinya supaya anak-anak muda juga tidak kehilangan identitasnya, budayanya, budaya Simalungun. Oke, terima kasih. Boto Banua ibuat pelang mahua, ang kepala ibuat pasti manggilan nama Tuhan. Ya, terima kasih Apa itu kepada Boto Banua? 3 narasumber kami ya, sebagai masukan nanti akan ada episode berikutnya, Marsimalungun 1, Marsimalungun 2 dan berikutnya. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Hendrik? Iya Bang, menarik tadi ya dari Bangga Marsimalungun ya. Ada hal yang sederhana tadi seperti yang dikatakan Tulang Purba. Dia kasih kasetnya ke radio. Berarti dengan kata lain, mulailah dari hal yang kecil bentuk kecintaan kita kepada Simalungun. Mulai dari hal yang sederhana, bukan itu. Dayuk Nabi Natur contohnya kan, itu ditradisikan, dibudayakan di keluarga, dan dengan kata lain, aido namam bayan songon ya tahun tulangon nakanai menjadi sebuah apa ya? Sudah tertanam benar di dalam. Bukan nasi tumpeng ya? Bukan nasi tumpeng. Bukan nasi tumpeng. Daya Nawinatur, bukan nasi tumpeng. Ya, mulailah dari hal yang kecil. Jangan memikirkan hal yang besar, tapi mulailah dari hal yang kecil, bentuk kecintaan kita kepada Simalungun. Mungkin saya juga itu. sebelum menutup Bang kan, kebetulan saya hari ini ulang tahun. Oh. Jadi, saya dari ulang tahun. Jadi nih bere sin rumah pakon kebetulan mison mama. Lang kue tart pakon nasi tumpeng soalnya tulang. Tadi pemasak tuh Binatur na semua. Jadi sebelum berangkat tadi ke sini karena malam gak bisa makan bersama, jondos kon mate Binatur. Sehat-sehat ya Bang, teng ini dong. Aduh kurannya Jengger nih. aduh kurang songon tanduk ai. Boros. Halimbin aduh, pulang. Tanduk ni deu aduh. Balimbing. Balimbing. Jago kali tadi ayam ini, makanya harus masak seperti ini nih. Mama mau nonton itu kan. Ini pondos Bang. Binatur. Jadi Boys bukan siap pulang. Jadi mari kita semakin mencintai Simalungun dan budayakanlah budaya kehidupan kita dengan segala filosofi tadi. Somasa yang sebagai orang Simalungun, cintai Simalungun, berbudaya Simalungun karena kita kaya dengan budaya kita, budaya Simalungun. Kami tutup dalam doa, Martong Pemahita. Bapa di surga, terima kasih bani panorang nih berham ben nami Tuhan man sahab kon na perlu berbagi bersama pasal berbudaya Simalungun. Setiap kami boleh punya asal usul kami, latar belakang kami, baik sebagai orang Simalungun dan teman-teman Somasa, Sobat Marsahab, Sahab Podcast yang lain dalam budayanya. Biarlah kami boleh semakin mencintainya dan keberagaman kami membuat kami semakin berwarna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Dan biarlah juga kami boleh bersama-sama terus memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.